kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan juga untuk pertemuan kita pada malam ini. Saya yakin ini bukan karena kebetulan, tapi oleh karena Tuhan yang mengizinkan supaya kita bisa bertemu dalam acara kebaktian bersama para pendoa dari Eropa. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertemuan kita, dan saya senang bisa berada di antara Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita sama-sama berbakti kepada Tuhan, dan terlebih kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu saudara sekalian, tapi untuk saya juga secara pribadi. Mohon izin saya akan share screen Bapak Ibu saudara sekalian. Silakan. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu saudara ya? Sudah kelihatan Pak Pendeta. Bapak Ibu saudara sekalian, judul firman Tuhan kita pada malam ini yaitu Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong. Bapak Ibu saudara, batu peringatan atau batu petunjuk biasanya berfungsi sebagai penanda atau pengingat. Batu peringatan atau batu petunjuk yang biasa dalam bahasa Indonesia lazimnya adalah tugu atau monumen. Tugu peringatan atau monumen biasanya dibuat untuk menandai atau mengingat sebuah peristiwa atau kejadian. Istilah ini sering digunakan dalam beberapa aspek kehidupan dengan pengertian yang tidak jauh berbeda, yaitu penanda atau mengingat atau memperingati sebuah peristiwa yang terjadi dalam sebuah lembaran kehidupan manusia. Contohnya di sini, ada sebuah tugu atau monumen yang dikenal dengan Monumen Bandung Lautan Api. Monumen ini dibuat untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Lalu yang kedua adalah Monumen Jogja Kembali. Monumen ini dibuat untuk memperingati ditariknya tentara pendudukan Belanda dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Lalu yang ketiga adalah Tugu Proklamasi. Tugu ini atau monumen ini dibuat untuk mengenang peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang ini adalah Tugu Muda. Tugu ini dibuat untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 1945. Dan yang ini adalah Tugu Pahlawan. Tugu ini dibuat untuk mengenang peristiwa pertempuran 10 November 1945. Nah, saya lahir di kota Mojokerto,
tidak jauh dari kota Surabaya. Jadi saya masih mengingat pada waktu saya masih remaja atau pemuda dulu, yaitu di Mojokerto, biasanya setiap tanggal 10 November kami mengadakan gerak jalan santai dari kampung kami, dari kota kami Mojokerto sampai di Tugu Pahlawan ini di kota Surabaya. Dan berikutnya adalah Monumen Palagan Ambarawa. Monumen ini dibuat untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Dan Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bangsa Israel pernah menempatkan sebuah batu peringatan atau sebuah monumen, sebuah tugu dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Mereka membangun tugu peringatan sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan melawan bangsa Filistin. Nah, jadi untuk mengenang bagaimana Tuhan memimpin mereka, bagaimana mereka mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan, mereka membangun sebuah monumen atau sebuah tugu tersebut. Mereka mendirikan tugu peringatan itu di antara Mispa dan Yesana dan menamainya Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan tugu tersebut akan selalu mengingatkan bahwa mereka bisa melangkah sejauh itu karena pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikisahkan dalam sejarah bangsa Israel yang dicatat dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Diceritakan bahwa bangsa Israel menghadapi bahaya laten, yaitu orang Filistin, serangan atau serbuan dari orang Filistin, sehingga hal itu membuat mereka menjadi ketakutan. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 7 dikatakan demikian. Ketika orang Filistin mendengar bahwa orang Israel berkumpul di Mispa, raja-raja kota orang Filistin pergi mendatangi orang Israel. Ketika orang Israel mendengar hal ini, mereka menjadi takut terhadap orang Filistin. Nah, serbuan atau serangan dari orang Filistin ini menimbulkan dampak psikis atau dampak mental bagi bangsa Israel, yaitu mereka menjadi takut terhadap orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, seperti bangsa Israel, kita juga pernah menghadapi bahaya sepanjang beberapa tahun yang lalu. Dan kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam beberapa tahun terakhir kita menghadapi bahaya yang tidak main-main. Dan saya yakin Bapak Ibu mengetahuinya. Dan bahaya itu adalah COVID-19 yang menimbulkan ancaman dan bahaya yang tidak main-main dalam kehidupan kita, baik itu di negara kita di Indonesia maupun di Eropa dan juga di segala penjuru dunia. Banyak korban berjatuhan, banyak korban meninggal dunia. Bahkan saya mau sampaikan salah satu korbannya adalah orang tua kami atau ayah mertua saya tidak tertolong atau tidak terselamatkan karena COVID-19 ini. Dan COVID-19 ini menimbulkan bahaya atau dampak lain, yaitu resesi ekonomi dan kelaparan. Karena COVID-19, maka banyak perusahaan-perusahaan tutup, dan karena banyak perusahaan-perusahaan tutup, maka terjadilah PHK atau pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Dan itu menimbulkan dampak ekonomi. Daya beli masyarakat menurun dan bahaya kelaparan pun mengancam. Dan bahaya yang lain yang muncul dari COVID-19 adalah kehancuran rumah tangga.
Ada satu survei di beberapa kota di Indonesia bahwa sejak COVID-19, maka nilai atau angka perceraian meningkat 500% atau 5 kali lipat. Dan ketika ditanya alasan mereka kenapa mereka berpisah atau bercerai, adalah oleh karena faktor ekonomi. Bapak Ibu Saudara, bahaya yang keempat, dan ini adalah bahaya yang paling berbahaya dari sekian banyak bahaya yang mengancam kehidupan kita, yaitu kehilangan iman. Kehilangan keluarga, kehilangan mata pencarian, atau bahkan kehilangan pasangan kita memang adalah bahaya yang membahayakan. Tapi dari sekian banyak bahaya, yang paling berbahaya adalah kehilangan iman. Kita boleh kehilangan sesuatu dalam kehidupan kita, tapi kita tidak boleh kehilangan iman, kepercayaan, dan keyakinan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Kita kembali kepada firman Tuhan kita. Apakah rahasia bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, rahasia mereka mengalami pertolongan Tuhan, yang pertama adalah mereka membuang segala berhala. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat atau komentar Alkitab? SDA Bible Commentary volume 1 halaman yang ke-7 dikatakan demikian. Mereka hanya melayani Tuhan saja. Umatnya mau berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Komentar Alkitab Advent memberikan keterangan terhadap 1 Samuel 7 ayat yang ketiga dan 4, mengatakan bahwa ayat tersebut mengindikasikan bahwa bangsa Israel hanya mau melayani Tuhan saja. Umatnya mau berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Lalu rahasia kedua, mengapa bangsa Israel mereka mengalami pertolongan Tuhan adalah mereka dengan tekun berdoa dan berpuasa. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Adam Clarke Bible Commentary memberikan keterangan terhadap ayat tersebut. Mencurahkan air di hadapan Tuhan itu adalah untuk menyampaikan kesedihan yang mendalam dalam hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel merasa bahwa mereka memiliki persoalan, memiliki pergumulan yang berat, menghadapi bahaya dan tantangan dalam kehidupan mereka, mereka menyampaikan kesedihan hati mereka kepada Tuhan. Dan itu digambarkan dengan mencurahkan air di hadapan Tuhan. Ada satu pertanyaan yang barangkali kita bisa refleksikan, pergumulan, ketakutan, dan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita mencurahkan isi hati kita? Ada banyak orang ketika menghadapi masalah dan persoalan yang berat dalam kehidupan mereka,
Mereka yang pertama-tama tidak datang kepada Tuhan, tapi kepada manusia. Mereka curhat kepada teman-teman, kepada saudara, mungkin secara langsung atau lewat media sosial, Facebook, status WA, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan menghendaki agar kita menyampaikan segala kesedihan kita, pergumulan kita, beban dalam kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Lalu rahasia ketiga, mengapa bangsa Israel mengalami pertolongan Tuhan adalah mereka mempersembahkan korban. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 9 dikatakan demikian. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. SDA Bible Commentary volume 2 halaman 1012 alinea yang pertama mengatakan demikian. Ini adalah keterangan Bible Commentary terhadap 1 Samuel 7 ayat 9. Kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan adalah pengorbanan yang paling berharga, lebih daripada sebuah hati yang dipenuhi dengan kesombongan dan kemunafikan. Tuhan tidak akan membela orang-orang yang hidup dalam pelanggaran terhadap hukumnya. Jadi pengorbanan terbesar dan tertinggi dalam kehidupan kita adalah sebuah kerendahan hati dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-10 dijelaskan mengenai salah satu sifat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang patut selalu kita ingat adalah begitu dahsyat dan mengagumkan. Ayat tersebut mengatakan demikian. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka, kalah sampai Betkar. Di dalam Bible Commentary Advent volume 1 halaman 7 dikatakan demikian. Jawaban Tuhan datang seperti guntur. Singkatnya, keajaiban-keajaiban Tuhan bisa menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di alam ini. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pelajaran bagi kita yang menyenangkan, yang mendorong, dan menjanjikan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan bisa menolong kita, menunjukkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita dengan berbagai macam cara, bahkan termasuk juga bisa menggunakan kekuatan-kekuatan yang ada di alam ini. Karena Tuhan memiliki kuasa atas segala sesuatu, termasuk kuasa atas alam semesta ini. Lalu beberapa sifat lain dari pertolongan Tuhan. Yang pertama adalah pertolongan Tuhan itu seringkali di luar nalar kita. Diceritakan satu kali pada Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Amerika sedang terpisah dari pasukannya. Dia sedang dalam posisi bahaya, sedang dikejar-kejar oleh tentara lawan, oleh pasukan lawan. Lalu ketika pasukan lawan sudah semakin dekat, dan orang ini adalah orang Kristen, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan petunjuk dan jalan keluar untuk menghadapi bahaya itu. Lalu dia melihat sebuah goa dan memutuskan untuk masuk ke dalam goa tersebut. Dan tidak lama kemudian, pasukan lawan segera mendekat. Dan mereka berada dalam posisi tidak jauh dari mulut goa itu. Lalu, tentara ini
yang berada dalam gua itu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi dan menyelamatkannya. Lalu Tuhan mengirim seekor laba-laba membuat jaring di mulut gua itu. Dan tidak lama kemudian ada 2 orang prajurit mendekat ke mulut gua itu. Lalu seorang prajurit itu berniat untuk masuk ke dalam gua itu untuk memeriksa. Siapa tahu orang yang mereka cari ada di dalam gua itu. Lalu ketika orang ini beranjak, hendak masuk ke dalam gua itu, salah seorang temannya berkata kepadanya, "Mau kemana?" Lalu temannya ini menjawab, "Saya mau masuk ke dalam gua itu. Saya mau memeriksa, siapa tahu orang yang kita cari itu ada di dalam mulut gua, di dalam gua tersebut." Lalu temannya itu segera menjawab, "Berhenti. Saya yakin bahwa orang yang kita cari itu tidak ada dalam gua tersebut. Lihat, itu ada laba-laba beserta dengan sarangnya ada di situ. Kalau orang yang kita cari itu masuk ke dalam goa ini, maka sarang laba-laba itu sudah pasti sudah rusak karena harus dilewati oleh orang tersebut." Dan memang benar, kedua tentara ini segera beranjak pergi dan meninggalkan goa tersebut. Lalu amanlah orang yang berada dalam goa tersebut, yang berdoa meminta perlindungan dan juga pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu pelajaran penting dari ilustrasi ini adalah bahwa mungkin dalam kehidupan kita bisa menghadapi satu pergumulan, satu persoalan yang barangkali akal budi kita, nalar kita, pikiran kita tidak bisa menjangkau atau bahkan menemukan solusi atau jalan keluar untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan memiliki cara, Tuhan memiliki pertolongan, Tuhan memiliki solusi atas pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita yang seringkali tidak bisa kita jangkau dengan akal budi dan juga pikiran kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita merasa putus asa atau menyerah untuk datang kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi beban persoalan, bahkan persoalan yang berat dan rumit sekalipun. Karena Tuhan bisa melakukan banyak perkara yang bahkan tidak bisa dipikirkan oleh akal budi dan pikiran kita sebagai manusia. Lalu sifat pertolongan Tuhan yang berikutnya, seringkali pertolongan Tuhan itu tepat untuk kita, cocok, pasti untuk kita, cocok sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Satu kali diceritakan bahwa ada seorang pendeta yang rajin melawat. Pendeta ini berdoa kepada Tuhan karena seringkali dia melawat dengan berjalan kaki, maka sepatunya jadi cepat rusak. Dan kebetulan pendeta ini tidak memiliki uang untuk membeli. Lalu dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikannya sepatu. Namun beberapa hari kemudian datanglah seseorang yang mengirimkan sepatu kepadanya. Dan setelah dibuka, rupanya sepatu itu tidak sesuai apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah sepatu untuk bergereja, tapi yang dia dapatkan adalah sepatu olahraga. Lalu dengan sedikit penasaran, dia bertanya kepada seorang anak muda yang mengirimkan sepatu itu kepadanya. Dia bertanya, apa kira-kira tujuannya dia mengirimkan sepatu tersebut? Lalu anak muda ini dengan yakin dia menjawab pertanyaan Pak Pendeta ini. Pak Pendeta, saya lihat Pak Pendeta rajin melawat. Maka saya berikan sepatu olahraga supaya Pak Pendeta bisa berjalan lebih ringan. Tidak terlalu mengangkat kaki dengan beban yang terlalu berat kalau menggunakan sepatu gereja.
Lalu saya lihat badan Pak Pendeta juga sedikit agak gemuk. Jadi supaya Pak Pendeta rajin berolahraga, maka saya memberikan sepatu olahraga ini kepada Pak Pendeta. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, seringkali jawaban-jawaban doa kita tidak seperti apa yang kita kehendaki atau kita inginkan. Tapi kita perlu yakin bahwa Tuhan selalu menjawab doa-doa kita tepat untuk kita. Tepat seperti apa yang kita perlukan dan kita butuhkan dalam kehidupan kita. Walaupun secara manusia kita tidak bisa menerima jawaban-jawaban doa dari Tuhan bagi kita. Namun kita harus yakin bahwa jawaban doa dari Tuhan kepada kita selalu yang terbaik dan tepat di dalam kehidupan kita. Kiranya semua pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel pada masa lalu menjadi sebuah peringatan yang membuat iman kita semakin teguh di dalam Dia dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 51 alinea 3 dikatakan demikian. Tidak ada yang perlu kita takutkan di masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya di masa yang silam. Ketika kita menghadapi segala persoalan, beban dan pergumulan dalam kehidupan kita, di masa sekarang bahkan di masa depan, kita tidak perlu takut, karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai kita, menolong kita di masa-masa yang lalu. Maka Tuhan akan memimpin, memberkati, bahkan menolong kita di masa-masa yang akan datang. Jangan biarkan masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini membuat kita menyerah pada keadaan, lalu kita putus asa dan kehilangan pengharapan. Mari kita berkata dengan iman, jika Tuhan memberi pertolongan pada masa yang lalu, maka kita percaya Tuhan juga yang akan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kita saat ini dan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tapi pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan kami di masa pandemi ya Tuhan. Ya Tuhan, firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kami agar kami tidak takut dalam kehidupan kami sekarang ini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Karena Tuhan berjanji, sebagaimana Engkau memimpin dan memberkati kami di masa yang lalu, maka di masa yang akan datang, Engkau masih akan selalu memimpin, menuntun, bahkan memberkati kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan pada malam ini Tuhan, menjadikan iman, pengharapan, dan kepercayaan kami kepada Tuhan terus bertumbuh dan bertambah. Bahkan kami tidak perlu takut dalam menghadapi bahaya dan pergumulan yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Karena Tuhan berjanji akan selalu ada bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kiranya pertemuan kami pada malam ini melalui lagu-lagu pujian, melalui kesaksian, melalui firman Tuhan, dan juga melalui doa-doa kami menjadikan iman dan keyakinan kami secara rohani diberkati. Kami rindu di lain kesempatan bisa bertemu kembali dengan saudara kami sekalian yang ada di Zoom ini dengan para pendoa Eropa untuk kembali kami sama-sama meninggikan Tuhan, saling menguatkan dan juga bersaksi dan saling belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya kasih setia, berkat, dan kemurahan Tuhan selalu menjadi milik dan bagian kami semuanya, khususnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di Zoom pada malam ini. Inilah doa kami sampaikan dengan iman dan keyakinan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. 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 Bapa Kita kami yang lanjutkan di dengan surga, Bapa kami. Amin. kuduskan. Amin. Bapa kami yang di Maha sorga, Kuasa. dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Pendeta sudah membawakan renungan yang sangat bagus. sama-sama, Bu. Terima kasih Pak Pendeta atas renungannya. Ini kami atas nama Pendoa Eropa ingin menyampaikan satu rasa terima kasih kami, tapi ini melalui foto nanti ya, akan dikirimkan melalui Tante Kori. Ini apresiasi kami untuk Pak Pendeta. Nanti akan kami kirimkan, dan rekaman video ini juga akan kami kirimkan melalui Tante Kori. Mungkin sebelum kita berpisah bersama, baiknya kita foto bersama dahulu ya, supaya sebagai kenang-kenangan nanti saya serahkan kepada pendeta. Mungkin kameranya bisa tolong dinyalakan. Ya, semua yang kameranya ada, silakan dinyalakan. Ya, kita akan foto bersama ya. Oh, Om Rudi juga baru masuk ini, sebentar ya. Oke, baik, kita akan sebentar. Om Rudi Maulani baru saja bergabung. Mungkin kita tunggu sebentar sampai beliau ada, supaya fotonya juga ada ya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Om Rudi bisa dinyalakan kameranya, kita mau foto bersama ini. Itu bukan Rudi Maulani. Atau mungkin bukan Rudi Maulani, Om Rudi Maulani ya. Oke, tidak apa-apa. Baik, kita foto bersama ya. Jangan lupa untuk senyum. God loves you. Sekali lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas pelayanannya. Ya, Tuhan sama-sama, memberkati Bu. kita semua. Juga yang sudah hadir saat ini. Om Pendeta Terima Alisrat, kasih, Tante Nek, Pendeta. Tante Ya, Sarah, Sangat bagus. Om Dahlan, Renungan yang Tante sangat Susanti, bagus. Om Sama-sama, Dalias Bu. Puji juga. Tuhan. Iya. Oh, kita foto sekali lagi deh. Tadi Om Dalias nggak kelihatan ya. Kita foto sekali lagi deh. Om Dalias tadi tidak ada. Oke, sekali lagi foto. Smile. Oke. Ya. Baik, nanti akan saya kirimkan ya melalui Tante Kori, Pak Pendeta. Rabu Bu, depan, terima kasih. nanti Om Rusli Dalias yang akan melayani kita dengan pelajaran-pelajaran yang menarik lagi. Ya, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih, Sis Anita, Esther, Terima kasih, Tuhan berkati. Yuli, Tante Kasih. Kori, Terima kasih, Pendeta dan Seri, semua. terima kasih banyak atas Terima pelayanannya. kasih. Anita, makasih Ci Esther, makasih Baby sudah Aniska, melayani. tambah Iya. besar, tambah pintar. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua ya. Tuhan memberkati Sis Yuli. Ya, sama-sama, Susara. Terima kasih.